Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ayat ke-13. Idz arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma. Ketika kami mengutus kepada mereka isnaini, dua orang utusan. Kemarin itu kita sedikit banyak ulas. Fakadzabuhuma, dan orang-orang penduduk Antakiyah atau Antokiyah atau Aintoikiyah, ya. Beda-beda ucapan tapi maksudnya sama. Mereka penduduk Antakya itu mendustakan dua orang rasul yang dikirim oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang diantaranya kita kemarin sudah singgung, Sampun, Yohana, dan Paulus. Itu menurut Imam Juraij. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya Sadik, Saduk, Salum, 3 orang. Ya. Imam Al-Qurtubi Yahya dan Yohana. Sam'an. Yahya, Yohana, Sam'an. 3. Yang pertama dikirim oleh Nabi Isa 2, diutus tentunya atas izin Allah, atas perintah Allah. 2 orang rasul dikirim ke negeri Antakya. Kita sudah ceritakan kemarin kurang lebih di daerah Turki atau Suriah. Ada dua pendapat, tapi saya lebih mengarah dan berat kepada Turki. 2 orang didustakan oleh Allah Subhanahu, didustakan oleh penduduk Antakya, lalu kemudian dikirim lagi 1 orang, 3. Nah, jadi 3. Ya. Ila akhiri badalun min iz ula, sampai kepada kalimat itu, kalimat iz arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma, ila akhiri badalun, menjadi kalimat badal, pengganti dari mana? Min iz ula, dari kalimat iz ula. Iz ja'ahal mursalun, yang kedua iz arsalna. Iz arsalna menjadi badal dari iz ja'a yang pertama, gitu maksudnya. Fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun, dan kami kuatkan kembali, kami teguhkan kembali, ya, bisalisin, dengan utusan yang ketiga. Jadi kata Allah, aku kirim 2 orang melalui Nabi Isa, murid-muridnya Nabi Isa nih, ya. Kemudian setelah mereka mendustakan itu, tidak mengakui, dikirim lagi 1 orang, bisalisin, yang ketiga, utusan yang ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun, dan ketiganya itu ngomong, berkata kepada penduduk Antakya, inna ilaikum mursalun, sungguh kami ini, 3 orang ini utusan Allah, benar, nggak bohong maksud kita. Saya ini atau kami ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa'azzazna bitakhfifi wa tasydid. Jadi fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun, bisa dibaca fa'azzazna tanpa tasydid. Itu disebut takhfif wa tasydid. Ya. Fa'azzazna boleh dibaca fa'azzazna, boleh dibaca fa'azzazna tanpa tasydid. Itu disebut bitasydid wa takhfif. Karena qiraah beda-beda. Imam Syafi'i, Imam Jalaluddin As-Suyuti yang ngarang kitab tafsir ini ngikutin qiraahnya Ibnu Katsir. Beda. Yasin wal Qur'anil Hakim, itu Ibnu Katsir qiraahnya. Tanzilul Azizir Rahim. Kalau kita tanzila, mereka tanzilul. Itu qiraahnya Ibnu Katsir. Imam Warsi juga tanzilu, sama bacanya. Gitu. Ihdinas siratal mustaqim, Ibnu Katsir sin dibacanya. Ibnu Katsir punya 2 riwayat, Bazi dan Kumbul. Imam Bazi membaca ihdinas siratal, Imam Kumbul ihdinas siratal pakai sin. Padahal qiraatnya sama, Imam Ibnu Katsir. Tapi 2 murid ini berbeda dalam melafalkan. Mereka belajar dari Ibnu Katsir. Yang Ibnu Katsir juga meriwayatkan cara baca 2. Al-Fatihah misalnya contohnya 2. Ada yang ihdinas, ada yang ihdinas pakai sin. Itu. Sekali lagi, siroto itu tidak ada dalam bahasa Arab. Tidak ada artinya, nggak masalah. Kalau siroto kan jelas, artinya pakai sod jalan. Tapi kalau siroto pakai sin nggak ada artinya. Itu hanya pelafalan
orang-orang sebagian orang Arab yang berbeda cara melafalkannya, dialeknya. Gitu. Sama. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal juga nggak ada artinya. Kecuali kalau siratal ada artinya dalam bahasa Arab, maka mutlak nggak boleh diucapkan. Betapapun qiraahnya berbeda. Itulah kenapa qiraah sab'ah itu bersandar sampai kepada Rasulullah. Karena runtutannya jelas. Meskipun cara melafalkannya beda, tidak mempengaruhi makna, tidak merubah makna. Sekali lagi, nggak ada pengaruh hubungannya dengan makna. Ya, beda misalnya. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah, semua qiraah nggak ada yang baca alhamdulillah. Beda lagi artinya. Tapi kalau alhamdulillah, semua qiraah sab'ah mengucapkan alhamdulillah. Gitu. Jadi paham. Nanti lama-lama terus akan paham sendiri karena banyak. Nanti lama-lama akan paham sendiri. Pelan-pelan. Gitu. Dan para mazhab, imam-imam mazhab juga beda-beda cara bacanya. Ya. Imam Abu Hanifah contohnya pakai qiraatnya Imam Asim. Beda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i qiraatnya Ibnu Katsir. Imam Malik qiraatnya siapa? Imam Nafi. Beda-beda. Imam Ahmad bin Hanbal qiraatnya sama Imam Asim. Kita ini ngikutin qiraat Imam Asim riwayat Al-Hafiz. Kita Imam Ahmad sama. Dulu berbeda dulu Mekah itu pakai Ibnu Katsir zaman dulu. Sebelum yang sekarang. Sekarang kan kita sama. Menganut qiraatnya Imam Asim, riwayatnya Al-Hafiz. Sama kita tuh, Arab, Saudi, kita, Malaysia, sama. Itu yang dipakai Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Imam Syafi'i Ibnu Katsir. Ingat-ingat pelan-pelan nantilah apa paham sendiri. Pelan-pelan. Beda-beda. Adapun imam-imam mazhab berbeda dalam qiraah, ya sesuai dengan guru mereka belajarnya kemana, itu doang. Itulah qiraah sab'ah. Jadi fa'azazna bisa dibaca fa'azazna bitakhfif wa tasydid. Nah, setelah 3 orang utusan itu berkata, qalu inna ilaikum mursalun, penduduk Antakya ini protes. Ya, menjawab. Ya, qalu ma antum illa basyarun misluna. Mereka berkata, kalian tuh enggak lain adalah manusia seperti saya, kata penduduk Antakya. Tuh. 3-tiganya begitu enggak diakui. Kalian mau manusia sama seperti kita. Kalian makan, saya makan. Ya, kalian kentut, saya kentut. Masa utusan makan? Gitu, serius. Kalian sama seperti kami. Basarun misluna. Sama, nggak ada bedanya kalian. Mestinya yang namanya utusan menurut penduduk Antakya adalah minimal diutusnya malaikat langsung oleh Allah. Itu dalam tafsir Al-Munir dijelaskan dialog itu. Seharusnya kalian itu malaikat kalau memang benar-benar utusan Allah, bukan manusia, butuh makan, ya, butuh minum, butuh buah-buahan, butuh bicara. Berarti kalian bukan utusan Allah. Itu logika balik yang dihantarkan dari kaum Antakya, penduduk Antakya kepada 3 orang rasul itu. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Dan namanya Ar-Rahman, kata penduduk Antakya nih kepada 3 orang, enggak bakalan yang namanya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu maksudnya Allah. Kenapa mereka mengucap Ar-Rahman? Karena 3 orang utusan ini juga berkata bahwa kami ini adalah utusan Ar-Rahman. Meskipun tidak dijelaskan, tidak ada kalimat teks yang pertama Ar-Rahman dalam pengucapan 3 orang itu. Tapi penduduk Antakya menyebut Ar-Rahman, maksudnya yang maha penyayangmu itu tidak mungkin mengutus kalian. Gitu maksudnya. Wa ma anzala rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Tidak mengutus sesuatu apapun kecuali kamu hanya berdusta. Itu ala penduduk Antakya.
Wah, pokoknya ditentang habis. Ya. Ketiga orang utusan itu berkata, qalu rabbuna ya'lamu. Mereka utusan-utusan itu, utusan Nabi Isa itu berkata, qalu rabbuna ya'lamu. Sungguh Tuhan kami lah yang tahu, kami ini rasul. Percayalah kalian, saya ini rasul. Dan Allah Tuhan kami tahu, kami ini adalah rasul. Begitu. Itu perdebatan yang sengit di kala itu. Inna ilaikum lamursalun. Tuhan kami ini tahu bahwa kami inna ilaikum lamursalun. Kami sungguh utusan untuk kamu semua. Kami adalah rasul-rasul untuk kalian semua. Lamursalun, asluhu mursalin atau mursalun. Dikasih lam. Itu lam itu fungsinya mengukuhkan, mentaukidkan. Lamursalun, sungguh. Udah inna, sungguh kami lamursalun, benar-benar utusan untuk kamu dari Allah, dari Rabbuna. Maksudnya begitu. Udah ditegesin begitu, masih ngeyel juga. Nah, kemudian wa ma alaina illal balaghul mubin. Ya. Dan kami tidak menyampaikan sesuatu perkara kecuali perkara yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya. Gitu. Kami enggak bakalan menyampaikan sesuatu yang perkara kejelasan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kami ini disuruh menyeru kepada Allah untuk kalian. Kenapa kalian enggak percaya juga? Kan begitu. Jadi ketika proses dialek itu sebetulnya penduduk Antakya ini sudah tahu bahwa 3 orang ini punya mukjizat. Karena apa? 3 orang utusan ini banyak menyembuhkan orang sakit, terutama kusta pada saat itu. Dijelaskan dalam tafsir Jalalain. Ya, 3 orang ini sudah diuji sebetulnya. Kalau bahasa kita kesaktiannya, mukjizatnya. Mereka bisa menyembuhkan orang kusta, bahkan menghidupkan orang mati. Ya, ini disebut dalam tafsir ini ibra'ul akmahi wal abrosi wal maridi wa ihya'ul mayyit. Bisa menyembuhkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit kusta, bisa menyembuhkan kebutaan sebagaimana mukjizatnya Nabi Isa. Karena memang mereka muridnya Nabi Isa. Gitu, atas izin Allah 3 orang utusan ini, si Sam'un Yohana dan Paulus, kalau menurut Ibnu Jarir, ya, Ibnu Juraiz, maaf, diberikan oleh Allah mukjizat juga. Tapi oleh penduduk Antakya tetap aja itu dianggap as-sihr. Wah, sihir ini sama seperti Nabi Muhammad SAW. Polanya sama semua polanya. Karena penduduk Antakya itu kan kaya-kaya. Sebagaimana sudah kita bahas kemarin, Antakya itu daerah yang makmur. Kebun-kebun lebat, buah-buahan banyak melimpah, sehingga banyak orang kaya penduduk Antakya itu. Biasanya memang begitu. Simbol kekayaan itu menjadikan keangkuhan. Nggak percaya, wah itu sihir, masih begitu. Ya, padahal sudah menyembuhkan orang sakit, orang buta. Kemudian sampai yang ekstrim itu tadi, wa ihya'ul mayyit, membangkitkan mayat dia bisa itu. Muridnya Nabi Isa 3 orang itu masih kagak percaya juga. Apa kata penduduk Antakya? Qalu inna tatayyarna bikum. Wah, ini perkataan yang paling pahit deh nih. Qalu inna tatayyarna bikum. Utusan-utusan yang mengaku utusan, sungguh kami ini bernasib sial gara-gara kamu. Gitu. Coba, udah puncak ngeyel, dianggap 3 orang ini membawa sial. Sama seperti Nabi Soleh. Nabi Soleh diutus, ketika diutus ya di kaumnya, pada saat itu kaumnya diberikan kegagalan dalam panen, kegagalan dalam peternakan. Gagal. Dianggap Nabi Soleh sial. Kamu ya Soleh membawa sial. Qalu tayyarna bika wa bima ma'aka. Kamu wahai Nabi Soleh, mereka berkata, kamu wahai Nabi Soleh dan orang-orang yang bersama kamu adalah orang yang bikin sial.
Sama pola-pola itu dimainkan kembali, dan itu kebiasaan orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum Antakya juga begitu. Kamu ini membawa sial, kita gagal panen. Tuh, ternak kita nggak ada yang bagus gara-gara kamu nih. Memang kebetulan Allah kasih uji begitu. Ya kan, Allah berhak memberikan apa saja, memberikan ujian apa saja, supaya itu tadi kamu benar-benar iman gak, imannya tulus gak. Sama Nabi Soleh pun, Nabi Musa pun diperlakukan sama. Ketika penduduk Mesir itu dikasih kekurangan, dikasih ujian yang buruk, mereka menuduh itu semua dari Musa. Gagalnya panen, peternakan yang sedikit dianggap karena Nabi Musa mengajarkan ajaran baru. Sama semua. Nabi Muhammad juga begitu, dituduh pembawa sial karena memecah belah kaum Quraisy. Semua nabi-nabi dituduh begitu, termasuk inna tatayyarna bikum. Kamu semua nih 3 orang nih pembawa sial bagi kami. Panen kami sedikit, ternak kami jadi sedikit, buah-buahan kami jadi jarang gara-gara kalian menyebarkan. Begitu. Wah, itu udah dialog yang sangat luar biasa dalam surah ini. Nah, kemudian la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Sungguh jika kalian gak berhenti ngomong nih, gak berhenti melakukan dakwah, masih terus aja ngeyel melakukan dakwah di sini, maksudnya masih aja ngoceh tentang Allahmu itu, Tuhanmu itu, ya, lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kami akan merajam kalian, kami akan menyiksa kalian dengan siksa yang pedih, azabun alim, diancam terakhir. Udah, lu berhenti dah berdakwah di sini. Nggak ada ceritanya Rasul, nggak ada. Nggak percaya gua semua. Petinggi-petinggi dan penduduk Antakya begitu, sombong minta ampun. Sungguh kalian kalau nggak berhenti dari ucapan kalian, nggak berhenti mendakwai kami akan rajam kalian dan kami akan berikan siksaan yang pedih buat kalian. Begitu. Memang ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan ketiga orang ini dibunuh. Gitu. Ketiga utusan ini dibunuh. Muridnya Nabi Isa ini dibunuh. Ada juga yang mengatakan ulama enggak dibunuh, dibiarkan, ditinggalkan. Wallahu a'lam yang mana yang benar. Yang jelas itu tadi, karakter orang-orang yang makmur ketika diberikan risalah tentang ketuhanan, daya tolak mereka tinggi. Ya. Selalu Rasul dikaitkan dengan apes atau tidaknya sebuah perkara yang terjadi dalam kependudukan mereka. Gitu. Dan itu budaya yang sampai sekarang terus terang masih banyak diberlakukan. Jadi kalau kita menganggap seorang membawa sial, ya, ini sekali lagi ini pentingnya. Kalau kita menganggap orang, benda membawa sial dalam kehidupan kita beda 11-12 sama penduduk-penduduk yang telah diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan begitu. Lu jangan ikut gua, bawa lu sial kan gitu aja ya. Jangan. Lu sono begitu lah, jangan dulu sial. Ini dalam konteksnya sekarang nih. Padahal syahadatnya sama. Dikatakan orang itu bandel lah. Bandel misalnya tukang maksiat. Sekalipun itu tukang bandel maksiat, gak boleh kita ngomong begitu. Wujud persamaan kita dengan kaum-kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran seseorang membuat sial. Itu gak boleh. Jangan. Taubat kita dari hal-hal begitu. Itu urusan Allah. Kamu karena keburukan kebaikan bukan karena seseorang, bukan karena ada sesuatu yang kamu anggap bisa mendatangkan sial. Sama dengan bencana pun kita nggak boleh begitu. Makanya saya orang yang paling anti ketika ada seorang guru atau ustadz mengatakan azab, atau orang awam lah, azab di Garut itu karena sial, karena mereka melakukan perkara-perkara yang berbahaya. Jangan begitu, nggak boleh. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau patokannya itu mestinya yang kenal Jakarta Utara duluan tuh gudangnya maksiat, gudangnya LGBT. Lah iya,
gudangnya perjudian. Ya, Bali, dia tuh nggak usah jauh-jauh tuh Bali mestinya kalau memang patokannya adalah kesialan. Jangan begitu. Apa bedanya Garut dengan sini? Sama-sama syahadatnya sama. Perkara mereka melakukan kezaliman misalnya sama, maksiat dan sebagainya. Biar Allah yang menilai sendiri. Jangan kita kemudian menyimpulkan bencana itu karena azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang banyak melakukan perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu. Yang jelas Allah Maha Kuasa. Jangan kita gampang menjas ini karena azab. Ini kan nggak boleh. Udah urusan Allah gitu aja selesai. Gitu. Ya kalau mau pakai logika itu kan apa jawaban kita? Mestinya tuh Jakarta Utara tuh. Iya, mau bilang apa kita? Orang itu makanya udah kagak nyumbang, ngatain, gue udah paling gedek saya itu. Udah kagak doain, ngatain, gara-gara dia. Jangan, kita apa bedanya? Itu hanya pengulangan sejarah yang buruk ketika datangnya seorang utusan kepada kaum ya Antakya kayak Nabi Musa kayak Nabi Soleh kayak dan sebagainya gitu. Makanya Nabi Soleh juga begitu dianggap sial karena pada saat itu peternakan itu gagal. Makanya Nabi Soleh memunculkan mukjizat keluarnya onta dari batu karena memang lagi diinginkan tuh onta, gagal panen kalau bahasa kita. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Nabi sallallahu udah ngomong, ini onta yang keluar dari batu, atas izin Allah jangan dia papain ya, biar dia minum. Kan onta itu kan pada saat itu jadi bahan mahal karena gagal panen, gagal ternak. Dibuktikan oleh Nabi Saleh, dimunculkan onta dari batu, ya. Udah jangan dia papain kata Nabi Saleh, biarin dia minum. Nabi Soleh pergi disembelih. Iya. Wah, kayak apa Allah murka? Diazab oleh Allah Subhanahu. Gara-gara sepele, onta. Ya habis kagak nurut. Lu nganggap Nabi Soleh gagal panen, gagal ternak gara-gara Nabi Soleh. Begitu Nabi Soleh memunculkan onta dari batu, ya, lu anggap sepele, disuruh jangan disembelih, biarkan dia minum onta itu. Lu sembelih tanpa izin Nabi Soleh. Kalau bahasa kitanya nih, udah terasain tuh azab kayak gitu. Nah, sekali lagi hikmahnya kita jangan mengatakan si A membawa sial sedikit pun. Betapapun itu orang zalim, jangan. Dulu Nabi Isa punya murid 12, ya. Murid alim ulamanya Nabi Isa ini cerita dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ketika Nabi Isa berjalan bersama rombongan yang murid-muridnya, berjalan melakukan dakwah, ada seorang begajul Pak Haji, orang zalim, orang bahasanya preman lah, udah nggak pantas lah dianggapnya. Preman itu begitu pengen mendekat para alim ulama itu, seneng gitu dengan rombongannya Nabi Isa yang lewat, sehingga dia berkata, Allah saya pengen gabung dengan mereka, gitu. Mereka memaksakan ini begajul tadi, orang zalim itu memaksakan diri masuk ke dalam barisannya Nabi Isa bersama dengan murid-muridnya, alim ulama tuh, 12 orang itu. Masuk, mereka ngikut jalan di belakangnya. Ada seorang alim ulama muridnya Nabi Isa yang tidak senang terhadap kehadiran ini. Dianggap, wah, nggak pantas nih berdampingan dengan gua bisa sial nih gara-gara dia nih. Karena orang ini dikenal, kalau bahasa kita preman, begajul, bedegul lah. Iya Pak Haji. Kemudian saat itu pula Allah Subhanahu wa taala memberitahu Nabi Isa, berfirman kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, ada salah seorang alim ulama muridmu itu yang aku tarik derajatnya, aku cabut derajatnya. Dan sungguh aku hari ini telah menaikkan derajat si A karena lantaran rasa tawaduknya. Tapi aku menjungkir balikkan, maksudnya menurunkan derajat alim ulamamu karena rasa takabur dan rasa sombongnya terhadap manusiaku, ciptaanku, makhlukku. Diturunkan pada saat itu derajatnya, kealim ulamaannya, muridnya Nabi Isa. Kayak apa? Karena menganggap itu, wah nih jangan-jangan sial nih. Begitu.